Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai aku dicintai melebihi dari anaknya, melebihi dari orang tuanya, dan melebihi dari manusia semua. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi mengatakan tidak bersempurna iman salah satu di antara kalian sampai kita mencintai Nabi melebihi dari yang lainnya. Mencintai Rasulullah SAW perkara yang wajib, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencintai Nabi SAW melebihi dari segalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang beriman, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mencintai sesuatu melebihi daripada mencintai Nabi SAW. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut merugi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah? Kalau demikian, kata Allah, tunggulah adab Allah, tunggulah hukuman Allah kepada kalian. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, dan hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, wajib orang beriman itu mencintai Nabi SAW melebihi dari apapun juga. Makanya pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi SAW. Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali pada diriku. Kata Umar, wahai Rasulullah, engkau aku cintai dari apapun kecuali diriku. Diriku lebih aku cintai daripada engkau. Kemudian apa dikatakan oleh Nabi SAW kepada Umar? La ya Umar. Kata Nabi, tidak demikian wahai Umar. Kemudian kata Umar bin Khattab, la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian kata Nabi sallam, al-an ya Umar,
Kata Nabi SAW, kalau begitu baru engkau benar wahai Umar, baru engkau berkata benar wahai Umar. Lihat Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi SAW itu sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, ibadah yang mendatangkan pahala yang luar biasa dan pahala yang sangat azim, pahala yang sangat besar Allah janjikan kepada hamba-hamba yang beriman yang mencintai Nabi SAW. Pernah suatu hari Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Arab Badui ini bertanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Arab Badui ini bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Pertanyaan ini tidak penting untuk dijawab. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya orang tahu kiamat itu kapan terjadi, besok terjadi, ya, ataukah 10 tahun lagi terjadi, ataukah 1000 tahun lagi terjadi. Tidak ada pentingnya bagi orang beriman. Tahu hari kiamat sekarang ataupun kapan, tidak ada faedahnya. Makanya Arab Badui ini ketika bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW mengalihkan kepada pertanyaan yang lebih penting. Nabi mengatakan, ma'adatta laha? Apa yang kau siapkan, kata Nabi? Kalau datang hari kiamat, apa yang kau siapkan bertemu dengan hari kiamat tersebut? Kemudian orang ini mengatakan, ma'adatu laha illa anni uhibbullah wa rasulah. Kata orang ini, saya tidak mempersiapkan apa-apa wahai Rasulullah, kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kata Nabi SAW, engkau bersama orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat kelak. Engkau akan dikumpulkan nanti di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Ketika engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dikumpulkan bersama Rasul di surga yang paling tinggi, di surga Firdaus. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mendengar hadis ini, kata Anas bin Malik, maka tidak ada hari yang paling bahagia, kata Anas, kecuali saya mendengar perkataan Nabi ini, bahwasanya engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas, asyhadullah anni uhibbullah wa rasulah. Aku bersaksi, kata Anas, sesungguhnya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham cinta kepada Nabi itu merupakan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, melebihi daripada cinta kita kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, bahkan perdagangan. Dan kalau kita pahami bahwa cinta kepada Nabi itu mendatangkan pahala yang luar biasa, salah satunya adalah kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW, maka ada dua kekeliruan dalam masalah memahami cinta kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari dua hal ini, karena ada dua penyimpangan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat masalah orang mencintai Nabi SAW. Dan kita mudah-mudahan tidak termasuk dari dua hal ini. Kalau kita termasuk dari dua hal ini, alangkah ruginya kita, alangkah celakanya kita kalau kita masuk dari dua hal ini. Pertama, ada orang dalam mencintai Nabi SAW berlebih-lebihan, mencintai Rasulullah SAW. Bahkan dia posisikan Nabi SAW bagikan Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa, dalam memenuhi hajatnya. Dia posisikan Nabi seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya keliru dalam mencintai Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, wa inna ma ana 'abdun qulu 'abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah hamba Allah. Katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Maka ini kelompok yang pertama, kelompok yang menyimpang terhadap mencintai Nabi SAW. Dia tidak paham mencintai Nabi SAW, maka mereka berlebih-lebihan. Bahkan mereka meminta kepada Nabi, meminta hajatnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia meyakini Nabi SAW mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara apa yang terjadi ada di dunia ini. Maka ini adalah cinta yang keliru, cinta yang salah. Dan cinta seperti ini tidak diinginkan di dalam Islam. Allah tidak menyuruh kita mencintai Nabi semacam cinta semacam ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang yang menyepelekan cinta kepada Nabi SAW. Justru sebalikannya, dia tidak mencintai Nabi SAW. Lisannya mengatakan Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia katakan iya, tapi dalam hatinya sama sekali tidak ada cinta kepada Nabi. Bahkan dia risih kalau mendengar ada orang bilang itu sunnah Nabi SAW, hatinya dongkol. Kalau dikatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia benci terhadap sunnah Nabi SAW. Ada orang demikian, dia tidak terima kalau ada kata-kata sunnah, ini sunnah Nabi, ini ajaran Rasulullah SAW, dia tidak terima, dia benci dengan itu semua, hatinya dongkol. Ya, pokoknya apa yang menurut dia berbeda dengannya, menurut dia ini tidak tepat, maka walaupun itu datang dari Nabi, saya tidak mau. Walaupun lisannya tidak mengatakan demikian, tapi hatinya tidak ridha sama sekali, hatinya benci sama sekali, dan ini bahaya. Dan itu apakah banyak orang muslim semacam itu? Banyak. Makanya seorang muslim jangan sampai dia salah satu dari dua hal ini. Terus yang benar seperti apa, Ustaz? Cinta kepada Nabi itu seperti apa? Bagaimana seseorang itu betul-betul dikatakan cinta kepada Nabi SAW? Cinta itu amalan hati. Anda akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak, karena Allah akan mengetahui hati kita. Allah Maha Tahu, wallahu ya'lamu ma fis sudur. Apa yang ada di hati kita Allah itu tahu. Sejauh mana Anda cinta kepada Nabi SAW, sejauh mana Anda mengutamakan cinta kepada Nabi di atas semuanya. Makanya para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan, tidak mungkin seseorang itu mencintai Nabi SAW sampai dia mewujudkan dua hal ini. Kalau dua hal ini tidak ada pada diri Anda, maka jawabannya Anda tidak cinta kepada Nabi. Dua hal ini tidak ada, satu hal ini saja tidak ada pada diri kita, maka jawabannya Anda tidak cinta kepada Nabi. Dan itu bisa dipastikan, karena cinta kepada Rasulullah SAW harus diwujudkan dari dua hal ini. Dan ini merupakan perkara yang penting. Cinta kepada Nabi ini bagian dari konsekuensi Anda mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maka Anda akan diuji dengan dua hal ini. Maka betul nggak Anda mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Maka ini penting kita mengetahui hal demikian ini, agar kita tidak masuk dalam penyimpangan-penyimpangan yang keliru dalam mencintai Nabi SAW. Yang pertama, seseorang itu dia tidak dikatakan cinta kepada Nabi. Pertama, dia harus mewujudkan cinta itu ada di dalam hatinya. Ada dalam hatinya itu cinta kepada Nabi SAW. Banyak Bapak Ibu orang beriman, orang muslim, di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi. Tidak ada. Kalau Anda tanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, iya, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya kosong, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dia tidak akan pernah bersedih kalau ada sunnah Nabi dilecehkan. Dia tidak akan pernah terganggu kalau seandainya ada orang meninggalkan sunnah Nabi. Dia biasa-biasa saja, baik-baik saja. Ini sesuatu yang bermasalah pada diri orang ini. Ini dia tidak ada sebetulnya dalam hatinya itu cinta kepada Nabi SAW. Cuma di lisannya saja. Karena dia seorang muslim itu identitasnya adalah mengatakan Nabi Muhammad itu Rasulullah, identitasnya saja. Tapi hatinya kosong sama sekali. Baik dia seorang wanita ataukah dia seorang pria, kadang seorang wanita, ini sunnah Nabi SAW, hatinya tidak ada masalah. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang kadang-kadang tidak bisa dibedakan oleh kebanyakan orang awam. Ini kebanyakan orang awam, dia tidak sadar di dalam hatinya itu tidak ada sama sekali cinta kepada Rasulullah SAW. Timbul pertanyaannya, Ustaz, terus bagaimana? Saya ini ingin mewujudkan cinta saya kepada Nabi SAW. Bagaimana saya mencintai Nabi di dalam hati? Maka tidak mungkin cinta kepada Nabi SAW diwujudkan di dalam hati kita sampai kita melakukan dua hal ini. Salah satu dua hal ini tidak pernah Anda lakukan, maka saya bisa katakan Anda tidak mencintai Nabi SAW dalam hati Anda. Yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dikatakan dia mencintai Nabi SAW, dikatakan dia bisa mencintai Nabi dengan hatinya. Pertama, dia harus mengenal perangai Nabi SAW.
Orang kalau tidak pernah mengenal perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Orang tak kenal Nabi SAW tidak mungkin dia sayang kepada Nabi. Tidak mungkin dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu akhlak Nabi dengan istrinya. Dia tidak tahu akhlak Nabi dengan musuhnya. Dia tidak tahu akhlak Nabi dengan anak kecil. Dia tidak tahu akhlak Nabi dengan tetangganya. Dia tidak tahu akhlak Nabi dengan orang-orang yang membenci dakwahnya. Dia tidak tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Bagaimana dia cinta kepada Nabi sallam? Bagaimana Anda kenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan seumur hidup Anda tidak pernah tahu bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang tidak mungkin dia cinta kepada Nabi sampai dia kenal akhlak Nabi, sampai dia kenal perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di muka bumi ini agar untuk kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri teladan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu diutus di muka bumi agar kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, kalau orang itu tidak pernah mengetahui akhlak Nabi, tidak pernah mengenal perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil tumbuh cinta di dalam hatinya kepada Rasulullah. Yang kedua, seseorang itu dia tidak mungkin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya kalau dia tidak pernah mengenal jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu jasa-jasa Nabi terhadap umat ini. Dia tidak tahu jasa-jasa Nabi terhadap kaum muslimin. Dia tidak tahu jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah membaca buku sirah. Palingan dia membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Nabi sekali dalam setahun, dan itu pun hanya dihabiskan 1 jam 2 jam. Subhanallah. Orang mengenal Rasulullah cuma 1 kali dalam setahun, cuma dibaca 1 jam 2 jam dalam acara tertentu, momentum tertentu, sudah selesai. Saya kenal dengan Nabi SAW, sosok orang yang paling mulia di muka bumi ini, hanya dipelajari sejarahnya cuma 1 jam dalam sehari, dan itu pun sekali dalam seumur hidup, sekali dalam setahun. Orang yang paling agung, orang yang paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi, la umruka ya Muhammad, la umruka fi sakratihim ya'mahun. Allah bersumpah, wahai Muhammad, demi umurmu, kata Allah, sesungguhnya mereka dalam kesesatan. Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hidup Nabi itu hidup yang penuh berkah. Setiap detik beliau penuh berkah. Maka ironis sekali, orang beriman tidak kenal sosok nabinya. Dia tahu Nabi itu cuma sekali dalam setahun, dia pelajari cuma 1 jam. Orang yang datang membawa agama ini, maka kata para ulama, bagaimana Anda bisa cinta kepada Nabi? Anda tidak tahu jasa Nabi SAW, bagaimana beliau diusir dari kota beliau, bagaimana anak beliau diceraikan, bagaimana beliau memikul dakwah tersebut, bagaimana Nabi SAW diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang sangat dahsyat. Semua ujian dialami oleh Nabi SAW. Bagaimana orang bisa cinta kepada Nabi SAW sedangkan dia tidak pernah mengenal jasa-jasa Rasulullah SAW? Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, kalau Anda tidak pernah membaca sirah Nabi, tidak pernah mengenal jasa Nabi, kalau Anda tidak pernah mengenal akhlak Nabi, maka di dalam hati Anda tidak ada kecintaan kepada Rasulullah. Yang Nabi katakan kepada Umar, wahai Umar, cintamu tidak benar sampai engkau mencintai aku daripada segalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang dikatakan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidak mungkin dikatakan dia cinta kepada Nabi kalau dia tidak pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukti seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat ini disebut oleh para ulama ayatul ikhtibar atau ayatul imtihan, ayat ujian. Ayat ini disebut dengan ayat ujian. Betul enggak Anda cinta kepada Allah? Buktinya ayat ini. Allah katakan,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kata para ulama rahimallahu taala, orang yang tidak pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia tidak cinta kepada Rasulullah, dan sejatinya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak pernah mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya, maka sejatinya cintanya kepada Nabi kosong, cintanya kepada Allah palsu. Maka itu cuma hanya omongan belaka. Karena ayat ini ayatul ikhtibar, kata Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Mafhum dari ayat ini, kalau kalian tidak mengikuti Nabi, berarti kalian tidak cinta kepada Allah, berarti kalian tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaannya, Ustaz, ya, apa konsekuensi orang cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi? Apa konsekuensinya orang mengikuti Nabi? Konsekuensi orang mengikuti Nabi SAW, pertama, taat terhadap apa perintah Rasulullah. Itu konsekuensinya. Kalau kita katakan, Ustaz, saya mengikuti Nabi, maka konsekuensinya adalah Anda harus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Berapa banyak orang beriman itu tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi? Nabi, contoh kecil saja Bapak Ibu, contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Nabi SAW menyuruh kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Banyak orang minum dengan tangan kiri. Apa susahnya manusia itu makan dengan tangan kanannya? Susahkah manusia itu? Bayarkah dia makan dengan tangan kanan? Butuh tenaga besarkah, effort besarkah orang itu mau makan dengan tangan kanan? Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kanan kalian. Banyak orang makan minum dengan tangan kiri. Kalau di tangan, aku ada kawa, tangan kanan aku ada kawa, bukan kada kawa, pian kada mau. Ya. Ini contoh yang sederhana saja dari perintah Nabi SAW, orang tidak sanggup. Timbul pertanyaannya, Anda cinta kepada Nabi SAW? Perintah yang sangat kecil saja dari Nabi SAW tidak sanggup kita melakukannya. Seorang wanita misalnya disuruh oleh Nabi SAW, kalau keluar rumahnya tidak boleh tabarruj. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para wanita, Allah memanggil, wahai para wanita, hendaklah kalian berada di rumah kalian. Jika kalian keluar dari rumah kalian, kata Allah, jangan berdandan seperti dandanannya orang jahiliyah. Anda lihat berapa banyak anak kita, istri kita, keluarga kita keluar dari rumahnya berdandan, memakai lipstik, memakai ginju, yang hal semuanya itu diharamkan oleh Allah ketika wanita itu keluar dari rumahnya. Tidak ada ulama khilaf dalam masalah ini. Hal yang sangat sederhana diminta dalam Islam, tidak sanggup. Konsekuensi orang itu cinta kepada Nabi, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah SAW, meninggalkan larangan-larangan beliau. Maka hal yang sekecil apa, sekecil saja tidak bisa, apalagi Nabi meminta untuk Allah ketika meminta untuk meninggalkan riba. Tidak sanggup dia, tidak bisa, Ustaz, ulung ada kawa masih bisa main riba, ada kawa di bank masih kayak ini, tidak sanggup dia. Maka timbul pertanyaan, Anda cinta nggak sih kepada Nabi? Cinta sih kepada Rasulullah SAW? Ya. Sebetulnya manusia ini tidak ada larangan Allah itu kecuali manusia itu bisa meninggalkannya. Tapi permasalahannya bukan dia tidak bisa, bukan. Tapi permasalahannya kada mau, itu masalahnya. Bukan tidak bisa, tapi kada mau, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti ya seseorang itu mencintai sunnah Nabi SAW, ittiba, dia melakukan dengan perbuatan, dia menghindari perbuatan-perbuatan yang dianggap di dalam agama perkara baru dalam agama, perkara bid'ah di dalam agama. Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu kata Nabi tempatnya di neraka. Nabi juga pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan datang dari kami, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini kalau menjalankan semua sunnah Nabi tidak sanggup. Tidak ada semua manusia itu yang sempurna menjalankan sunnah Nabi, tidak ada. Tetapi kita itu dituntut qaribu wasaddidu, mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah Nabi saja kita lakukan tidak cukup kita, tidak ada ya, tidak bisa kita. Kok masih bisa ada manusia mengerjakan sesuatu yang di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cukup. Bid'ah itu mengharamkan Anda meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya telaga di hari kiamat kelak yang Allah kasihkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang diharamkan tidak meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga itu disifati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, bintangnya bagaikan gelasnya bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Telaga Nabi SAW, barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Itu tidak akan pernah diminum oleh orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ketika kaum umat Nabi SAW datang di hari kiamat, mereka menuju telaga Nabi SAW, maka ada sebagian dari umat Nabi itu dihalau. Kata Nabi, ummati ummati, itu umatku wahai malaikat, itu umatku, jangan dihalau. Kata malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasul, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan perkara baru di dalam agamamu setelah engkau meninggal. Maka mereka dihalau, diharamkan. Cukup itu sebagai hukuman. Orang yang mengadakan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi, hukumannya salah satunya Allah haramkan dia meminum telaga Nabi SAW. Maka itu cambuk bagi orang beriman. Hendaklah itu menjadi ketakutan bagi orang beriman. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kalau dia ittiba, mengikuti Nabi SAW, konsekuensinya tadi mentaati, mengindahkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tidak mengerjakan apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka konsekuensinya Bapak Ibu, orang cinta kepada Nabi ini, baik itu cinta dengan hatinya, baik itu cinta dengan ittiba, mengikuti dengan perbuatannya, konsekuensinya adalah orang tersebut, ya, dasarnya, dampaknya adalah orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan di dalam agama ini. Manusia itu, sebagian kita itu ada yang dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan. Pernah suatu hari Imam Malik rahimahullahu taala, beliau disurati oleh seseorang. Orang ini menyurati Imam Malik. Orang ini mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya engkau ini saya melihat, kata dia, tidak memiliki amalan soleh kecuali cuma ngajar aja, cuma yang ngajar di Masjid Nabawi. Karena Imam Malik ngajar di Masjid Nabawi. Orang ini menyuruh Imam Malik, wahai Imam Malik, kayaknya engkau tidak punya amalan seperti sering berhaji, seperti sering bersedekah, ya. Maka orang ini menasihati Imam Malik untuk memperbanyak hajinya, untuk memperbanyak sedekahnya, tidak hanya fokus mengajar. Kemudian Imam Malik menjawab orang tersebut dengan balasan, dibalas oleh Imam Malik dengan tulisan pula. Dijawab oleh Imam Malik. Beliau menjelaskan, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan amal saleh bagi hamba itu bagaikan Allah membuka rezeki bagi seorang hamba. Ada manusia itu dimudahkan rezekinya oleh Allah bersedekah. Ada orang itu kalau disuruh bersedekah dia nomor satu. Tapi kalau dia disuruh sholat malam, sholat tahajud, dia nggak bisa. Pada kawal Ustaz, pada kawal belum sholat malam. Tapi kalau bersedekah siap Ustaz, ulun nomor satu. Ada sebagian manusia itu dia dibukakan ibadah oleh Allah, mudah berpuasa, dia rajin berpuasa, Senin Kamis, puasa Daud, mudah dia. Tapi kalau disuruh bersedekah, engkennya luar biasa. Karena kau bersedekah, karena mau mengeluarkan duit, engkennya luar biasa. Tapi kalau disuruh beribadah puasa, dia nomor satu, luar biasa, dimudahkan oleh Allah, dia ibadah dengan puasa. Ada manusia itu dimudahkan oleh Allah, suka bantu orang. Orang ada butuh apa sih dia bantu segala hal. Tapi kadang-kadang dalam masalah sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, dia tidak bisa. Ada sebagian manusia dimudahkan oleh Allah pintu sholat, rajin sembahyang, dia sembahyang sholat malam, sholat sunnah, rajin. Tapi yang lain kadang manusia itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan pintu amal saleh. Sebagaimana ada manusia itu kalau jago berdagang, tapi kalau kada jago untuk menjadi pekerja. Ada seseorang itu ahli, kalau disuruh pegawai hebat dia, tapi kalau disuruh usaha bangkrut terus orang ini.
Ada manusia demikian, bisanya jadi pegawai, bisanya jadi anak buah kalau memimpin kadakawan. Ada orang dimudahkan oleh Allah pintu rezeki berdagang, dimudahkan berdagang ini, kalau disuruh dagang yang lain kadakawan. Seperti itu pula kata Imam Malik, amal saleh. Amal saleh itu dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu berbeda-beda. Pintu amal saleh dibukakan oleh Allah. Maka peganglah amal saleh yang Allah bukakan untuk Anda. Kalau Anda dibukakan oleh Allah, suka bersedekah, pegang itu. Jangan Anda lepaskan. Karena siapa tahu Anda masuk dari pintu itu. Kalau Anda dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu amal saleh salat malam, pegang itu. Jangan sampai Anda lepaskan. Siapa tahu Anda dimudahkan oleh Allah masuk surga demikian. Dan kalau seandainya Anda dibukakan oleh Allah pintu untuk dalam amal saleh ini, mengajarkan ilmu, suka mengajari orang, pegang itu, jangan Anda lepaskan. Siapa tahu Anda dimudahkan oleh Allah masuk surga dari pintu ini. Dan hal itu semua dimudahkan oleh Allah, kita dibukakan pintu amal saleh, itu dampak orang itu mencintai Nabi di hatinya dan mengikuti Rasulullah SAW dengan perbuatannya. Tetapi kalau dua hal ini tidak ada pada diri kita, mencintai Nabi SAW tidak ada pada diri kita, bisa jadi amal saleh tersebut ditutup oleh Allah semua pintunya. Anda tidak mudah dengan amal saleh yang lain, sembahyang kada waras, bersedekah kada mau, berpuasa kada mau, ya, apapun dia tinggalkan. Kenapa? Salah satunya adalah tidak benar cintanya kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Nabi SAW, tidak hanya dengan lisan, tapi betul-betul di hati kita mencintai Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada, mungkin kalau ada yang mau bertanya satu atau dua silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada ya saya tutup. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibatnya orang yang kalau mau mengamalkan Al-Quran, kalau bisa membaca Al-Quran, akibatnya apa? Itu pertama. Yang kedua, di Quran itu mencari terjemahan surah Al-Ghaffar itu berbeda. Surah apa? Terjemahan surah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Surah Al-Ghaffar. Sebelum Al-Fusilat itu kan ada surah Al-Ghaffar. Mencari beberapa kitab yang terjemahan itu berbeda terjemahnya. Baik. Itu aja. Ada lagi yang lain yang bertanya? Satu lagi biar kita tutup nanti sekalian jawabannya. Baik. Kalau nggak ada, ini saya jawab. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan tentang masalah apa dampak seseorang tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an. Jadi beliau menanyakan, kalau orang itu kadang mengamalkan Al-Quran, apa dampaknya, seperti kadang bisa membaca dan yang lainnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui kalau masalah membaca Al-Quran, apa hukum orang kadang bisa membaca Al-Quran? Kalau ia kadang bisa membaca surah Al-Fatihah, berdosa. Karena yang wajib dari Al-Quran itu, yang harus bisa seseorang itu membacanya adalah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Selain itu, di luar surah Al-Fatihah, maka seseorang tidak wajib membaca Al-Quranul Karim. Artinya, kalau ada manusia ini dia tidak belajar Al-Quran kecuali surah Al-Fatihah saja, berdosa tidak berdosa. Karena yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Makanya setiap kita ini wajib belajar surah Al-Fatihah, baik itu cara membacanya. Dan Al-Quran itu adalah ilmu talaqqi. Al-Quran itu adalah ilmu yang kita ambil dari seorang guru. Kalau Anda nggak pernah belajar Al-Fatihah dari seorang guru, tidak pernah menyetorkan bacaan Al-Fatihah Anda, ketahuilah bacaan Al-Fatihah Anda pasti salah. Karena Al-Quran itu ilmu talaqqi. Al-Quran itu ilmu yang diambil dari guru, bukan otodidak. Bukan orang belajar Iqra bisa kemudian dia belajar sendiri, tidak. Maka ketahuilah orang kalau nggak pernah menyetorkan bacaan Al-Fatihah, nggak pernah duduk dengan seorang guru, tidak pernah menyetorkan bacaannya Al-Fatihah, ketahui Al-Fatihah Anda pasti salah. Saya pastikan 100% itu pasti salah. Karena Quran itu ilmu talaqqi. Tidak mungkin orang itu bisa otodidak. Dia harus setorkan apa yang dia pelajari dengan seorang guru. Makanya kalau Anda seumur hidup Anda belum pernah, saat ini wajib cari guru mengajari Al-Quran. Setidak-tidaknya Anda menyetorkan bacaan surah Al-Fatihah. Karena itu saja sholat kita. Kalau Al-Fatihah kita tidak benar, tidak sah sholat seseorang.
Karena Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Rukun di dalam salat. Kalau selain itu Anda kada belajar, kada masalah. Itu sunnah, tapi Al-Fatihah kada boleh. Harus seseorang itu belajar. Harus seorang itu belajar. Maka kalau Ustaz ulun bahari kada pernah baca kayak ini, Bang, alami, Bang. Ulun belajar ini baca, ketahui bacaan Al-Fatihah dan pasti salah. Duduk saja sama orang ahli tajwid, maka Anda akan dibetulkan bacaan Anda. Ustaz, ulun ngalih mana enggak apa-apa. Sebulan diajari baca Al-Fatihah ada masalah. Anda kalau lihat di Arab kadang ada orang belajar Al-Fatihah itu 2 bulan, 3 bulan hanya belajar baca Al-Fatihah. Anda lihat di Masjid Nabawi banyak orang yang tua-tua, kadang dia belajar membaca bismillah saja butuh 1 bulan untuk membetulkan lisannya. Karena memang keharusan. Nah ini masalahnya masalah kita ini apa? Merasa bujur apa yang kita baca, itu masalahnya. Kenapa kita merasa bujur apa yang kita baca? Karena kada pernah belajar. Karena orang kada pernah belajar itu pasti apa yang dilakukan merasa bujur. Kenapa? Karena kededa ilmu yang meluruskan dia. Maka wajib kita itu belajar Al-Fatihah. Selain dari Al-Fatihah, Al-Baqarah yang lainnya tidak wajib. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya sholat seseorang. Adapun orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim, tidak mengamalkannya, dulu pernah menghafalnya, kemudian kadang mau lagi murojaah, kadang mau lagi mengulangi, ya, kadang mau lagi, ya, disuruh baca Tuhan, kadang baca tamat berataan, kadang mau lagi dia membacanya. Maka salah satu orang itu diadab, dikubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah meninggalkan Al-Quran. Salah satu azab kuburan itu adalah orang meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran itu tidak mau murojaahnya lagi, tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam isinya, maka ini juga tidak boleh. Maka orang kalau meninggalkan Al-Quran, maksudnya adalah dia tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dari perintah-perintah wajib, tidak mengindahkan dari larangan, tentu dia berdosa. Dan salah satu hukumannya adalah dia juga diadab di kuburannya. Kemudian yang kedua, adapun surah yang disebut tadi bukan surah Ghafir tapi surah Ghafir. Surah Ghafir itu artinya adalah ampunan, penutup. Ya, Ghafir itu adalah artinya ampunan atau penutup. Ya, kan dari kata ghafara. Ghafara itu disebut dalam bahasa Arab sesuatu yang menutupi. Makanya helm itu disebut dalam bahasa Arab mighfar, sesuatu yang menutupi kepala seseorang. Makanya kenapa Allah itu Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, karena Allah itu menutupi dosa-dosa hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu maknanya Ghafir. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.